Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukra Insania, peserta Latsar CPNS Provinsi Sumatera Barat, golongan 3, angkatan 30 dari kelompok 4. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menampilkan hasil dari wawancara saya bersama 3 narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk narasumber yang pertama, yaitu Wahda Ibriza yang berprofesi sebagai mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta. Narasumber yang kedua yaitu Bu Zura Marusfian yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dan narasumber yang ketiga yaitu Bapak Andre Repindo yang berprofesi sebagai pegawai swasta di salah satu bank di Indonesia. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak kepada hasil dari wawancara saya bersama 3 narasumber tersebut. Wawasan kebangsaan ini adalah sebuah konsep atau cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri kita sebagai warga dari suatu negara untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara ini adalah sebuah sikap atau perilaku yang dilakukan oleh warga suatu negara yang dilandasi atau dijiwai oleh kesadaran mereka atau kecintaan mereka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya, yang saya tahu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara adalah kita sudah belajar dari saat sekolah dasar sampai kuliah dalam pelajaran PPKN atau kewarganegaraan. Di sana kita belajar bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila, di mana kebangsaan dan bela negara itu tertuang dalam butir-butir Pancasila itu sendiri, di ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain sebagainya. Di sana itu kita harus mengimplementasikan setiap sila-sila yang ada di butir Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saling tolong-menolong sesama masyarakat, terus mengedepankan kesatuan dan persatuan. Nah, hal-hal itu sendiri juga sudah termasuk dalam bela negara. Untuk wawasan kebangsaan itu sendiri ialah kita sebagai warga negara mengetahui asal-usul negara kita seperti kapan kita merdeka, kemudian sistem pemerintahan apa yang kita pakai. Kemudian untuk bela negara sendiri itu kita sebagai warga negara juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Contohnya pemerintah sedang menggalakkan vaksin yang direncanakan vaksin keempat, yaitu kita sebagai warga negara yang baik kita juga harus bisa mengikuti aturan dari pemerintah tersebut. Dan selaku mahasiswa, hal yang telah saya lakukan dalam wujud bela negara ini seperti tidak melakukan penyebaran berita hoax, kemudian atau penyebaran ujaran kebencian. Kemudian saya belajar karena saya sebagai mahasiswa, kemudian dengan menggunakan produk Indonesia dan juga dengan menjaga nama baik negara kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saya berhubungan dengan tetangga itu saling menjunjung tinggi rasa hormat dan saling menghargai, walaupun kadang-kadang di lingkungan ini kita berbeda agama. Dan di samping itu kita juga saling bergotong royong untuk menjaga kebersihan dari lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Nah, salah satu karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga sangat berperan penting di situ. Apa saja yang telah kita lakukan dalam rangka bela negara? Ya seperti contohnya tadi, jika ada pemerintah untuk meminta warga negaranya untuk melakukan vaksinasi, kita ikuti. Kemudian jika ada aturan terkait aturan lalu lintas, aturan lain-lain yang berkaitan tentang aturan dari masyarakat sendiri, kita harus mematuhi aturan itu semua. Gitu. Kehidupan yang telah mengarah ke barat-baratan atau liberalisme, di mana tentunya hal ini mengancam ideologi bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila, di mana liberalisme ini menekankan kepada kebebasan individu. Seperti telah kita lihat atau yang kita rasakan saat ini, adanya kebebasan dalam pergaulan, kemudian gaya hidup mewah, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan ideologi kita. Isu-isu terkini menurut saya yang bisa menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia adalah banyaknya kita lihat di televisi terjadinya kasus-kasus kriminal yang melibatkan petinggi-petinggi negara. Contohnya seperti jenderal yang dibunuh oleh ajudan yang dibunuh oleh jenderal, terus kasus penembakan anggota TNI
WNI yang menembak istrinya sendiri, dan banyaknya pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat berpengaruh besar terhadap pola pikir, apalagi generasi muda yang saat ini menonton televisi akan berpikir bahwa hal ini adalah hal yang lazim, dan lama-kelamaan pola pikir ini akan mengganggu bagaimana cara hidup dari anak-anak muda sekarang. Tidak hanya itu, yang saya rasakan sendiri dengan adanya berita-berita ini, saya berpikir untuk was-was dalam melakukan berbagai aktivitas. Hal ini sangat menghambat dalam berbagai macam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Apa saja isu-isu terkini yang dapat menimbulkan ancaman bagi bangsa negara? Ya, mungkin banyak paradigma di masyarakat, khususnya yang SCBD, yang Citayam Fashion Week itu, banyak dari kalangan masyarakat yang pro dan kontra. Untuk yang kontra sendiri itu justru banyak yang contohnya lelaki yang memakai baju wanita, itu kan salah satu yang menjadi contoh yang tidak baik di masyarakat. Itu baik dari sisi yang tidak baik, tapi dari sisi positif sendiri di situ masyarakat kita, terutama anak muda, bisa menunjukkan kreativitasnya di depan umum. Itu salah satu kebanggaan dari masyarakat dan negara kita sendiri sih. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir isu-isu tersebut diantaranya yang pertama yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila. Nah, yang kedua menurut saya itu dengan mengisi waktu luang dengan hal-hal positif seperti ikut serta dalam organisasi, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, kemudian juga dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemuda-pemudi sekitar. Nah, dan yang ketiga yaitu dengan menciptakan pribadi yang unggul dengan cara membiasakan diri hidup disiplin, kerjasama solidaritas, dan memiliki semangat kebangsaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir ancaman-ancaman tersebut, kalau menurut saya mungkin balik lagi ya ke sila Pancasila yang pertama, ideologi negara kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus tanamkan bahwa agama itu adalah hal yang terpenting. Nah, di mana untuk menjadi seorang pemimpin siapapun itu, dia harus memiliki tolak ukur agama yang kuat. Jadi bagaimanapun siapapun kalangannya, mau masyarakat biasa, para petinggi negara, atau para pekerja, dari hal-hal sekecil itu dari ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri harus lebih ditekankan lagi agar bisa mencegah hal-hal seperti saat ini yang sering terjadi lebih berkurang. Pertama, untuk dari sisi lokasi, alangkah baiknya untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memberikan fasilitas yang lebih layak agar si para teman-teman di Citayam Fashion Week itu bisa mengeluarkan ekspresinya, tidak mengganggu lingkungan sekitar atau fasilitas umum. Kemudian untuk dari sisi yang banyak para lelaki memakai baju wanita, itu kan sebenarnya kan tidak baik dicontoh, apalagi kita kan sebagai negara yang mayoritas muslim itu melarang untuk menunjukkan kalau cowok itu tidak baik atau tidak boleh memakai pakaian seperti itu. Jadi itu sangat jadi perhatian sih. Takutnya itu banyak yang mengikuti seperti itu. Terima kasih. Baiklah, kepada ketiga narasumber saya ucapkan terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Dari hasil wawancara bersama tiga narasumber tadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya narasumber-narasumber tersebut telah paham mengenai wawasan kebangsaan dan arti bela negara. Hal ini telah dibuktikan dengan bagaimana narasumber tersebut telah aktif berpartisipasi terkait aksi bela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing, seperti saling menghargai tetangga, mengikuti gotong royong, tidak menyebarkan hoaks, dan belajar dan banyak aksi-aksi lain yang telah mereka lakukan. Selain itu, didukung dengan isu-isu kontemporer yang disampaikan oleh narasumber sangatlah mencerminkan keadaan bangsa Indonesia pada saat ini. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang melek akan
keadaan negara kita pada saat ini. Akan tetapi kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh lengah dan lelah untuk saling mengingatkan bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Baiklah teman-teman, mungkin sekian hasil analisis dan kesimpulan dari ketiga narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.